Mohon maaf Bu, tadi mic saya rusak Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, makasih Bu. Ya, sudah ada di chat. Oke. Ayo, sekarang kita bahas ini. Ini satu, kalau soal nomor satu ini, kalau mau detail banget, itu bisa banyak banget yang dibahas. Tapi, saya rasa kalau waktunya cuma 100 menit, untuk mengerjakan 3 soal ini, ya, kalau 2 masih inilah ya, masih gampang. 1 dan 3 kalau memang benar-benar mau dipincetin satu-satu, apa ya dipincetin itu bahasa Indonesianya. Kalau mau diidentifikasi satu-satu, itu nanti akan banyak banget, apalagi kalau kita mengidentifikasinya sampai unit yang paling kecil, pasti tidak hanya satu unit saja yang terlibat. Jadi lebih dari satu satker, misalkan di sini soal nomor 1, ya jelas nanti di sini sudah tertulis dengan jelas siapa saja yang akan dibahas di dalam soal ini, gitu ya. Nah, ini diminta IS, Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan, yaitu ISRBTK. Di sini ada joint program terkait dengan optimalisasi penerimaan, ya, program gabungan. Anda diminta untuk membreakdown kegiatan tersebut, kurang lebih siapa yang melaksanakan atau siapa yang terlibat, mulai dari level eselon 1 sampai dengan eselon 3. Kalau eselon 1, jelas di sini sudah terlihat. Ada siapa saja di situ? Ada siapa saja? Ada DJP, kemudian ada DJBC, ada BKF, ada DJA, ada DJPB, ada DJPK. Ya, itu yang terlihat, yang tertulis di sini. Padahal sebenarnya kalau di sini apa sih ini yang penting, informasi yang penting di sini ada joint program. Nah, joint program di situ meliputi terkait dengan compatibility business process. Nah, di situ ada program terobosannya. Ya, kalau tujuan inisiatif dari ES-nya itu nanti ada di bidang perpajakan, jelas DJP. Kemudian DJBC terkait dengan kepabeanan dan cukai. Kemudian PNBP, yang ngurusin PNBP itu adalah standarisasinya itu adalah DJA, ya, seperti itu. Jadi 3 unit itu pasti nanti akan terlibat, terutama untuk yang bagian ini. Nah, ini di poin C. Bagaimana sistem analisis sistem yang terintegrasi. Nah, berarti bicara masalah sistem, berarti di situ nanti pasti akan ada unit kerja atau satker yang ngurusin masalah aplikasi misalkan ya, sistem informasinya yang ada di tiap-tiap unit. Nah, dari poin C Anda sudah bisa membreakdown unit-unit saja siapa yang memiliki potensi yang bisa ditunjuk oleh DJBC atau yang ditunjuk oleh DJA untuk menyusun bekerja sama atau berkolaborasi dalam menyusun poin C. Nah, kemudian join program yang lainnya itu meliputi ya terkait dengan analisis, proses analisis, berarti nanti pasti akan terlibat bagaimana mekanisme analisisnya, kemudian bagaimana mekanisme auditnya, bagaimana mekanisme pengumpulannya, termasuk mungkin pengawasan, penagihan, ya, investigasinya seperti apa, penyidikannya, kemudian proses bisnisnya. Ya, proses bisnisnya di masing-masing satker, terutama untuk unit eselon 1, kalau unit yang besar seperti DJP, DJPC itu akan ada
direktorat tersendiri yang mengurusi masalah proses bisnis. Bahkan kayak DJP itu dipisahkan. Nanti siapa yang bagian nyusun aturannya, nanti siapa yang bagian mengembangkan SOP-nya, nanti siapa yang bagian untuk melakukan uji coba atas SOP-nya, nanti siapa yang melakukan pilot project. Kalau SOP jadi, kemudian misalkan struktur kerjanya udah ada, nanti kan akan diuji cobakan di dalam sebuah satker percontohan. Nanti siapa yang akan melakukan itu? Siapa yang akan mengevaluasi itu? DJP. Jadi sudah punya direktorat-direktorat ya, direktorat-direktorat tersendiri. Nah, DJBC pun demikian karena termasuk unit yang gede. Jadi dia nanti untuk terkait dengan tata kelola atau tata laksana organisasinya pasti akan ada unit sendiri. Untuk pengawasannya ada unit sendiri. Untuk program join untuk analisis sistemnya ada sendiri. Nah, DJA, DJPP, DJPK tidak sebesar BKF ya, tidak sebesar DJP dan DJBJ ya. Maka nanti kalau Anda lihat direktoratnya benar-benar yang teknis ya. Untuk DJA, DJPP, DJPK, kalau BKF dukungan teknis ya. Jadi BKF melakukan kajian yang nanti akan mendukung ya bagaimana proses investigasi ya, kajian yang di BKF, bagaimana pengamatan BKF terkait dengan pengumpulan, bagaimana terkait dengan proses audit ya. Kemudian nah, kemudian di situ jadi kalau di selain dua tadi BKF, DJA, DJPP dan DJPK. Nah, itu nanti bagiannya pasti akan ada di sekretariat jenderalnya masing-masing ya, sekjennya masing-masing. Terus tinggal Anda lihat siapa di bagian sekjen itu yang ngurusi masalah organisasi, atau kalau nggak ada istilah organisasi, siapa yang mengurusi masalah ketata laksanaan ya. Termasuk di situ pasti nanti di bawahnya di bagian eselon 2-nya sekjen itu sekretariat jenderalnya ya, setdijen masing-masing, setdijen masing-masing itu nanti di situ mungkin ada yang akan menjadikan satu organisasi dan tata laksana, kemudian ada yang akan memisahkan di bagian organisasi dan tata laksana, ada yang akan menjadikan satu siapa yang menyusun SOP dan siapa yang akan membuat strukturnya, tetapi ada yang memisahkan siapa yang mengurusin ketata laksanaannya dan siapa yang benar-benar ngurusin SOP-nya ya, tergantung seberapa besar beban kerja dari organisasinya. Nah, pemisahan antara bagian organisasi dan tata laksana ya. Oke, itu terus second man itu tahu apa itu second man? Mungkin ini udah pernah dijelaskan di mata kuliah apa ya, etika dan PAK kali ya, second man. Ada yang tahu? Oke. Second man ya, second man itu adalah semacam apa ya, kita kayak tukar menukar pegawai DJP nanti akan apa ya, melakukan kayak off the job training, kayak magang gitu ya, akan belajar di DJP misalkan karena kita mau join terkait dengan penerimaan, nanti bagaimana sih mekanisme penerimaan dan audit dan investigasi atau proses bisnisnya bagaimana yang ada di DJP, pegawai DJBC perlu tahu itu ya. Kemudian selain itu karena di sini yang di sisi penting adalah terkait dengan analisis sistem, itu ya, analisis sistemnya maka pegawai DJPC ataupun DJP atau DJA yang saling tukar menukar ya satu sama lain, mengirimkan ke pegawainya untuk berkunjung ke bagian yang ngurusin masalah teknologi informasi atau yang secara detail ngurusin tentang penyusunan aplikasi yang terintegrasi seperti itu second man. Jadi ini karena ngurusin masalah orang ya, mengirimkan orangnya, maka nanti yang akan mengordinasikan proses persuratannya, pengadministrasiannya itu pasti terkait dengan pengembangan SDM,
pasti yang akan melakukan adalah di sekretariat jenderalnya, kecuali DJP. DJP itu dia ada dua ya, bisa sekretariat jenderal atau dia bisa SDA, sumber daya aparaturnya, di Direktorat Kisda, itu DJP. Itu untuk kegiatan secondment. Kalau untuk kegiatan yang di sini, ya, seperti yang tertulis di sini, ya, ini joint analysis, joint audit, joint collection, joint investigation, kemudian joint proses bisnis, joint profile. Profile ini bisa profil orangnya, bisa profil pekerjaannya. Kalau profil pekerjaannya berarti diserahkan ke masing-masing teknis, direktorat teknis. Kalau terkait dengan orangnya, nanti ke Setdijen. Nah, Setdijen ini pun nanti dia akan memperoleh informasi dari masing-masing direktorat tadi yang terlibat. Jadi mereka butuh profiling orang yang seperti apa sih yang akan misalkan dilibatkan dalam masalah investigasi. Ya, seperti itu. Nah, dia butuh keterampilan yang bagaimana sih untuk collecting, untuk pengumpulan, untuk audit, dan untuk investigasi. Nanti akan disampaikan ke bagian pengembangan SDM-nya. Jadi akan, kalau dibahas detail satu persatu, akan ada keterlibatannya ya dari beberapa unit tersebut. Oke, itu kemudian, nah itu ya. Kemudian yang B terkait dengan data ya, sistem ya, sistem memperbaiki sistem dari hulu ke hilir terkait dengan proses kepabeanan dan cukai dan perpajakan. Jadi ini ya, data ini nanti terintegrasi yang bisa diakses oleh 1, 2, 3, 4, 5 unit yang ada di sini. Oke, itu adalah yang terlihat secara nyata yang harus Anda breakdown. Ada beberapa yang tidak terlihat di sini, gitu ya. Contohnya adalah jelas kalau misalkan masalah proses staf ahli juga pasti akan terlibat di sini. Walaupun di situ tidak menyebutkan, gitu ya. Di sini menyebutkan dukungan teknisnya terkait dengan kajian analisisnya, itu yang akan melakukan adalah di situ terlihat yang melakukan adalah BKF, gitu ya. BKF. Tapi di sini staf ahli juga pasti akan terlibat. Misalkan staf ahli terkait dengan penegakan hukum pajak, staf ahli terkait dengan pengawasan pajak, dia bisa menyampaikan kajiannya atau dia bisa memberikan masukan sesuai dengan keahlian dia. Nah, kemudian yang paling penting lagi di sini adalah terkait dengan OPTI. OPTI itu apa ya? Organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. Karena di sini lebih ke komprehensi data, kemudian melakukan integrasi sistem. Jadi OPTI di sini berperan penting, ya, juga berperan untuk memberikan masukan ya terkait dengan tata organisasinya, tata kerja organisasinya, ditambah dengan teknologi informasi yang akan dikembangkan nanti akan seperti apa. Nah, selain itu pula, ketika kita ingin melakukan kegiatan, ya apalagi ini kegiatan skalanya adalah skala nasional, maka perlu melibatkan unit pengendalian intern ya untuk meningkatkan kepatuhan atas pelaksanaannya, baik misalkan step yang akan dilakukan dalam mencapai joint program ini ya, itu kan pasti ada langkah-langkah yang akan disepakati bersama oleh DJP, DJBC, BKF, DJA, DJP dan yang lain-lainnya yang tertulis di dalam soal ini gitu ya. Yang tertulis di dalam soal ini. Saya sharingnya udah terlihat belum ya? Atau saya udah sharing belum ya? Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Oke. Ya, yang terlihat di sini ya, maka dibutuhkan juga yang akan mengawasi pelaksanaan prosesnya dari awal sampai nanti benar-benar ini terwujud gitu ya. Itu akan diawasi benar nanti stepnya apa, komitmennya seperti apa untuk seluruh unitnya. Nah, yang akan melakukan pengendalian itu selain masing-masing unit
itu ada unit kepatuhan internalnya sendiri. DJP sudah berdiri sendiri, ada Kidsda, kemudian DJBC itu ada memiliki unit kepatuhan internal sendiri. Yang lainnya itu akan nempel di KI-nya, di kepatuhan internal masing-masing satkernya. Ya, direktorat nanti akan ada sendiri, tiap direktorat DJA akan ada bagian kepatuhan internal yang nanti akan dikoordinasikan kembali atau direkap data hasil koordinasinya, ya dilaporkan ke sekretariatnya masing-masing. Kemudian sekretariatnya masing-masing itu nanti di bagian kepatuhan internal masing-masing akan melaporkan ke Ijen, ya. Ijen itu akan mengawasi secara umum. Jadi nanti di dalam kegiatan ini, walaupun tidak terlihat di sini, termasuk BPPK pun bisa dilibatkan di sini, terutama untuk masalah secondment. Ya, secondment misalkan, oke, dari kita butuh loh program untuk terkait kegiatan ini, misalkan ini harus dibikin modul atau dibukukan atau apapun itu, gitu ya. Harus duduk bersama, misalkan mendiklatkan antara orang-orang yang terlibat di sini, DJP, ya, seperti itu. Setelah jelas nanti mekanismenya seperti apa, terakhir baru ke BPPK. Jadi ya, dalam hal ini BPPK masih belum terlihat gitu ya. Oke, itu jadi Ijen pun nanti akan terlibat. Nah, coba sekarang Anda breakdown satu-satu atau mungkin sudah Anda lakukan ya. DJP untuk urusan audit atau untuk urusan proses bisnis itu diserahkan ke siapa? Kita mulai dari DJP dulu. Kita mulai satu-satu dari DJP dulu. Ke siapa coba kalau DJP? Ayo buka PPT-nya DJP, kantor pusatnya. Jelas ini urusannya kantor pusat ya. Karena ini menyusun sebuah aturan, inisiatif strategis, program strategis, itu kebijakan strategis itu yang melakukan adalah kantor pusat. Untuk kantor-kantor yang memiliki instansi vertikal seperti DJPB, itu kan punya instansi DJP, DJBJ, ya itu punya instansi vertikal. 3 unit itu pasti untuk masalah kebijakannya akan diserahkan ke kantor pusat. Jadi yang ditulis, ya silakan Rahman. Izin Bu, ini tadi yang Ibu tanya ini ya Bu, pertukaran bisnis prosesnya ya Bu? Ya, untuk proses bisnisnya, siapa yang akan, nah sebelum dipertukarkan proses bisnisnya atau mekanisme audit atau collection, investigasi, masing-masing unit itu kan pasti akan melakukan pembahasan tersendiri. Baru nanti mereka akan duduk bareng, oke ini loh usulan dari DJP, seperti ini masalah audit kami tuh, garis besarnya seperti ini. Untuk DJPC juga nanti akan ada unit yang menyampaikan, garis besarnya seperti ini, BKF seperti ini, DJA seperti ini, DJPB seperti ini, DJPK seperti ini. Ya, seperti itu Rahman. Jadi breakdown-nya kayak gitu nih, nanti ya, per unit. Nanti mereka akan duduk bareng-bareng, akan membahas. Ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing di setiap direktoratnya. Jelas kalau kantor pusat namanya direktorat. Seperti itu. Kalau DJP terkait dengan proses bisnisnya siapa? Direktorat apa? Itu kan Anda disuruh breakdown sampai eselon 3 ya. Kalau nggak salah, benar ya? Oke, ya, sampai eselon 3. Nah, ini unit yang terlibat. Nah, itu caranya kayak gitu. Ya. Jadi Anda boleh tulis dulu deh. Kata kuncinya apa gitu. Kata kuncinya apa? Anda langsung bikin bisa dalam bentuk tabel atau apapun itu. Kata kuncinya adalah di sini ada join audit, ada join analisis. Analisis itu nanti banyak ya. Analisis terkait dengan apa? Sistemnya, analisis terkait seluruh prosesnya. Ya, ini join analisis proses bisnisnya. Ya, jadi di sini terlibat terkait dengan audit, kata kuncinya audit, kemudian collection, pengumpulan data pajak atau data BC itu terkait dengan cukai, ya, terkait dengan cukai kalau BC, kalau pajak. Nah, berarti collection itu urusannya 2 untuk pajak sendiri, kemudian untuk cukai sendiri sama penerimaan yang PNBP. Yang bukan pajak itu ada di DJA, ya.
Itu kemudian kata kunci yang lainnya adalah proses investigasi. Kalau di DJP ada siapa yang melakukan proses investigasi adalah DJP dan DJBC. Ya, kemudian proses bisnis seluruh unit yang disebutkan di sini, ya, yang disebutkan di sini itu pasti ada nyusun proses bisnis, dia akan melakukan pemantauan fit ya. Saya lupa namanya, survei indeks terkait dengan apakah bisnis itu atau organisasi ini, fit model organisasi ini sudah melaksanakan secara efektif dan efisien. Itu kita laksanakan setiap tahun, bahkan sampai di level eselon 2 dan eselon 1-nya nanti akan diberikan kuesioner atau responden untuk seluruh pegawainya, ya, dari dilakukan internal, dilakukan ke dalam, dan dilakukan keluar. Bagaimana stakeholdernya? Bagaimana mau sholat duha? Oke. Ya, itu terkait dengan proses bisnis itu. Kemudian, jadi Anda boleh menuliskan, bikin semacam kayak apa ya? Dibikin matrik boleh ya. Dibikin matrik. Anda, kalau saya sih, karena saya orang angka ya, saya lebih suka kalau bikin matrik karena akan saya lebih mudah buat jawab. Anda bisa misalkan di sini kata kuncinya. Oke, di sini ada urusan yang paling penting, yang paling digarisbawahi di sini adalah proses bisnis gitu ya. Kemudian masalah utama yang lainnya adalah masalah sistem. Ya, sistem atau misalkan aplikasi atau ya ini ya. Ini terus yang atau teknologi informasi ya, teknologi informasi. Baru di sini nanti ada nggak yang melakukan khusus investigasi, ada nggak di sini yang khusus melakukan collection ya, ada nggak di sini yang khusus untuk ini ada cukai ya, cukai tadi di sini ya, ada yang khusus untuk melakukan audit, misalkan audit. Terus di sini ada lagi, tambahin lagi di sini misalkan terkait dengan secondment gitu ya, secondment. Nah, terus di sini ada unitnya ya, siapa yang terkait, ada DJP, kemudian ada DJBC, ada DJA, ada DJPB, ada DJKN, ada nggak? Oh, nggak ada. Ada DJPK, ada DJPK, dan ada BKF. Nah, kalau Anda sudah bisa merumuskan ini, sudah bagus banget. Apalagi kalau misalkan yang tidak terlihat, ya, setiap yang skalanya nasional, ya, walaupun itu pasti akan melibatkan Ijen, seluruh pelaksanaan itu pasti akan melibatkan Ijen. Kenapa? Karena Ijen, Anda lihat di strukturnya Ijen itu sudah di breakdown inspektorat 1 untuk apa, inspektorat 2 untuk apa, 1 pajak, 2 BJ, dan yang lain-lainnya gitu ya. Inspektorat itu karena mereka akan melakukan pengawasan, ya, akan melakukan pengawasan secara menyeluruh atas pelaksanaan SOP. Tentunya Ijen ini akan dibantu tiap-tiap satker ini mempunyai kepatuhan internal di masing-masing unitnya. Nanti dia akan melaporkan ke Ijen sesuai dengan inspektoratnya masing-masing. Ya, untuk program-program yang pelaksanaan nasional itu Ijen akan turun secara langsung. Jadi mereka juga akan diminta untuk terlibat secara langsung, kayak PKN STAN menyelenggarakan rekrutmen. Rekrutmen itu dampaknya rekrutmen ini ya, TB ataupun rekrutmen reguler itu kan dampaknya nasional, karena itu nanti yang akan menggunakan adalah seluruh unit eselon 1, bahkan bisa sampai ke Pemda, Pemprov, atau KL yang lainnya. Maka dari mulai proses kita proses pengadaan soalnya itu dengan siapa, kita kerjasama dengan siapa, ataukah kita menyusun sendiri gitu ya. Kemudian setelah selesai dari tahap persiapan itu Ijen juga masuk di situ, dia akan melihat prosesnya seperti apa ya. Itu untuk melihat kebersihan dari pelaksanaan setiap program. Termasuk program ini juga akan dilihat oleh Ijen karena ini skalanya sudah nasional, dampaknya sudah cukup banyak untuk perbaikan proses bisnis. Itu kalau Anda bisa menuliskan Ijen itu lebih baik lagi. Kemudian jelas kalau kita bicara masalah sistem,
masalah sistem interintegrasi, kita punya satu satker khusus yang ngurusin masalah teknologi informasi, yaitu ada Pusintek. Ya, ada Pusintek nih di sini. Jelas, walaupun di sini nggak terlihat. Ya, itu ada Pusintek. Ya, dia yang akan kalau dia mampu, ada SDM-nya ada, maka Pusintek ini nanti yang akan menyusun atau membuat sistemnya itu nanti seperti apa sih? Setelah mereka ini duduk bersama, setelah BKF ngasih masukan, kemudian DJPB menyampaikan proses bisnis di tempat dia, DJPK menyampaikan proses bisnis, kemudian masukan tidak hanya dari BKF tapi bisa juga berasal dari Sahli, staf ahli gitu ya, dari staf ahli ya. Setelah mendapatkan masukan seluruhnya udah duduk bersama, maka kita dibahaslah dengan Pusintek. Saya maunya sistem yang terintegrasinya seperti ini loh. Kalau Pusintek mampu, maka dia akan membuat programnya. Ya, kalau misalkan tidak, nanti dia akan bisa bekerja sama. Tapi diutamakan dulu Pusintek. Nanti bekerja samanya itu adalah kalau misalkan ada beberapa part yang kita nggak bisa gitu misalkan ya. Tapi secara keseluruhan garis besarnya yang akan melakukan kegiatan terkait dengan poin C ini itu adalah si Pusintek yang dia mendapatkan usulan dari DJPC, DJP, dan DCA berdasarkan terkait dengan yang ngurusin masalah tadi ya, join segala macamnya. Data apa sih yang akan diinsertkan di dalam integrasi? Apakah data terkait dengan audit, data terkait dengan collection, data terkait dengan siapa yang masuk ke ranah investigasi, ya seperti itu. Oke, termasuk di sini juga plot proses bisnisnya juga bisa dilihat di situ. Siapa yang terlibat pertama kali, nanti terus setelah ini akan ke siapa, setelah ini akan ke siapa, akan disampaikan secara detail kepada Pusintek. Untuk selanjutnya Pusintek akan bekerja sama dengan masing-masing tim yang ditunjuk oleh 1, 2, 3 ini, DJPC, yang ngurusin masalah teknologi informasi, DJP juga sama, DJA juga sama. Oke, jadi kita mulai sekarang, nah itu ya. Jadi panjang, ini kita mulai dari DJP. Siapa yang ngurusin masalah proses bisnisnya di DJP? Siapa? Anda buka, sambil buka PPT-nya DJP, coba buka. Anda kan bisa melihat tuh. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Bu. Iya, benar. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, betul. Ya. Terus eselon 3-nya apa? Turunkan eselon 3-nya turunkan di bawahnya. Ya. Nah. Eselon 3-nya apa? Apa tuh? Direktorat Penegakan Hukum, Bu. Pengembangan penegakan hukum. Pengembangan penegakan hukum, benar ya, itu oke, sip. Nah kayak gitu ya nanti caranya. Itu masih baru 1. Sekarang yang BC ada di siapa? Nah, Anda bisa cari satu-satu DJP dulu atau proses bisnis. Nah, DJP siapa, DJPC siapa? Yang paling gampang sih satu slide selesai gitu ya, satu PPT selesai, DJP semua dulu. Yang ngurusin masalah misalkan itu tadi ya, sistem atau teknologi informasi di DJP. Nah, siapa? Ada banyak ya DJP. Ada berapa tuh? Ada direktorat apa aja yang terkait masalah data perpajakan ya? Karena di poin B itu ada ya, data yang lebih komprehensif. Berarti urusan masalah data perpajakan. Terus urusan masalah pemutakhiran data karena updating data. Terus Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.
Ya, benar. Oke, Direktorat Data dan itu ya tadi informasi perpajakan. Subdirnya apa? Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal. Iya, betul. Subdirektorat Pengelolaan Data Eksternal. Ya, benar. Ada lagi yang lainnya? Direktorat yang lainnya? Selain itu? Ada lagi nggak direktorat yang lainnya? Yo, direktorat apa? Banyak loh itu. Pemutakhiran sistemnya di mana tuh? Tuh. Penjaminan mutunya ada di mana kalau DJP? Ada di transformasi ya, direktorat tadi direktorat transformasi dan transformasi proses bisnis. Itu ada, kalau Anda lihat di situ ada di subdir manajemen transformasi. Coba Anda lihat, Anda baca di subdir manajemen transformasi, di situ dia akan melakukan mulai dari pengembangan, kemudian dia akan melakukan termasuk koordinasi perubahannya nanti akan seperti apa, terkait dengan unit-unit yang terlibat dia akan nanya itu. Kamu butuhnya seperti apa sih bagian audit? Kamu butuhnya seperti apa sih bagian penagihan? Kamu butuhnya seperti apa sih bagian kepatuhan? Misalkan kayak gitu-gitu ya. Itu terkait dengan pemutakhirannya, ya, pemutakhiran. Ada lagi yang terlibat? Apa tuh? Di dokumentasi sistem perpajakannya ada di mana tuh? Itu kan DJP karena gede ya. Jadi mereka bagi tugasnya sesuai dengan spesifikasinya. Apalagi untuk poin B dan poin C yang ngurusin DJP, integrasi analisis sistemnya. Yang kaitannya sama informasi ya dan teknologi pasti. Atau perlu ditunjuk satu-satu ya, biar semua ngomong kayaknya. Kalau Direktorat Intelijen Perpajakan itu gimana, Bu? Intelijen perpajakan, coba bunyinya apa tuh? Saya juga nggak hafal. Intelijen perpajakan di subdir apa? Intelijen Penggalian Potensi. Oke, itu berarti lebih ke masukannya ya, masukan untuk sistemnya. Oke, galpotnya. Oke, galpot collecting ya, masalah itu ya. Oke, penggalian potensinya. Kayaknya kalau teknologi informasinya bukan dia yang bikin. Oh iya, Bu. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bu. Ya, Direktorat Teknologi itu tadi ya, Informasi dan Komunikasi. Benar, Cindy. Itu di subdir apa? Subdir Pengembangan Sistem Perpajakan. Betul, pengembangan sistem perpajakan. Ada lagi subdir yang lainnya di bawah situ? Ya, nanti dia yang akan melakukan pengujian ya. Pengujian sistemnya, kemudian pengembangannya untuk terkait dengan dokumentasi untuk sistem perpajakan. Terima kasih Cindy. Ya, nanti kalau mau di breakdown lebih detail bisa turun lagi ke eselon 4-nya. Oke, itu di DJP. Kalau untuk urusan masalah investigasi, penyidikan, Anda cari tuh, mana sih yang ngurusin masalah penyidikan? Ya. Kemudian joint collection, mana sih yang ngurusin masalah pemeriksaan, penagihan, itu pasti ada kan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Ada tuh breakdown lagi ke bawahnya. Ya. Yang melakukan audit. Audit berarti apa? Pemeriksaan. Yang memeriksa siapa sih? Ya. Nah, itu pasti di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Turunkan lagi ke bawah. Siapa yang di bawah situ yang lebih spesifik ngurusin itu. Ya. Itu untuk yang DJP. Kita baru bahas satu loh ini. Ya. Satu soal.
Udah berapa menit tadi? Oke, DJP. Gitu ya. Jadi untuk urusan proses bisnis tadi DJP dia punya Direktorat Transformasi Proses Bisnis ya. Walaupun nanti ini juga nggak akan diem sendirian, tapi dia bisa aja bagaimana nih profiling SDA-nya kita, kaitannya pasti sama Kidsda karena dia yang akan mengembangkan orangnya ke depannya itu seperti apa ya. Seperti itu, ada Direktorat Transformasi Proses Bisnis, Anda breakdown lagi ke bawahnya. Terkait dengan audit, nanti ada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, di bawahnya nanti ada Subdirektorat yang terkait dengan dukungan pemeriksaan. Nah, lupa namanya apa. Ya, ada Subdirektorat khusus itu. Terus terkait dengan Joint Collection, ada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, nanti di bawahnya khusus ada yang direktorat subdirektorat khusus yang terkait dengan penagihan. Nanti silahkan namanya dicari dan tusinya seperti apa. Kemudian investigasi nanti itu ada subdirektorat khusus penyidikan di penegakan hukum kalau nggak salah. Anda cari namanya apa? Saya juga lupa namanya apa, saya nggak hafal. Ya, ada subdirektorat yang terkait dengan penyidikan. Kemudian ada tadi yang data tadi sudah ya, mulai dari transformasi proses bisnis untuk mengembangkan SOP-nya atau prosedurnya nanti seperti apa, termasuk penjaminan mutunya nanti akan menjadi bagaimana, kemudian kita bekerja sama dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, ya di situ untuk pengujian sistemnya, untuk dokumentasi sistem perpajakan, kemudian tadi, siapa ya tadi yang ngomongnya tadi, ada untuk subdir data dan informasi pajak, karena di situ dia akan mendapatkan data-data yang sifatnya eksternal. Kalau tadi data-data yang sifatnya internal tadi ya di sistem perpajakan tadi. Nah, Anda lihat subdirnya. Saya nggak hafal juga subdirnya apa. Terus untuk terkait dengan target, target misalkan kita ditargetkan sekian nih pajak nanti itu seperti apa? Ya, dia punya data-data telaahan ya untuk analisis pemetaan kepatuhan wajib pajaknya seperti apa, trennya nanti akan bagaimana, tahun depan kira-kira seperti apa, terus nanti potensi perpajakannya akan seperti apa, nanti BKF juga akan menyampaikan kajiannya dia, nanti evaluasi penerimaan itu bagaimana, kemudian kajian terkait dengan potensi perpajakan tren ke depannya itu akan seperti apa. Itu BKF dan staf ahli ya, staf ahli khusus penerimaan perpajakan itu akan menyampaikan ya. Jadi nanti bisa ditulis di sini misalkan BKF urusannya sama penerimaan, nah tambahin lagi di sini kata kuncinya. Oke, penerimaan ya, akan dapat data dari BKF sama staf ahli misalkan ya. Oke, staf ahli terkait dengan perpajakan. Terus untuk second man di mana tuh kalau di DJP? Ada di mana second man? Yang transformasi sumber daya operator. Apa? Transformasi? Sumber daya aparatur. Kidsda ya? Iya. Kemampuan internal dan transformasi SDA ya. Oke, Kidsda, dari Kidsda. Oke, Kidsda. Oke, di subdir apa Dian? Pengembangan manajemen kepegawaian. Ya, satu itu. Terus, terima kasih Dian. Terus, ada lagi unit yang lainnya. Apa tuh? Yang akan mengirimkan orang-orangnya tersebut. Apa tadi? Tadi saya sampaikan kok. Secondman itu pasti kalau masalah administrasi ada di siapa tuh? Sekretariat. Ya, Sekretariat. Ya, Sedijennya ya. Oke, Adelia. Oke, Adelia dan Karunia. Sedijennya Adelia, Sedijennya di mana, Del? Di DJP? Di bagian apa? Di bawah sekretariat pasti namanya bagian ya. Karena dia ada dukungan teknis, dukungan administratif. Di bagian mutasi dan kepangkatan, Bu. Mutasi dan kepangkatan? Masa?
Mutasi itu kan mindah-mindah pegawai ya. Mindah pegawai. Kalau ini kan urusannya nggak mindah nih, nggak mindah. Kalau mutasi, saya dimutasi Riani ke mana misalkan, ya. Kalau di sini lebih ke urusan pengembangan. Karena secondment ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan pengembangan ini ya, terkait dengan kegiatan pengembangan integrated analysis system, ya, pengembangan proses bisnis. Jadi bukan dalam rangka untuk dia dimutasi, ya, dia dimutasi ke tempat lain karena mungkin ada kalau mutasi itu kan karena misalkan untuk menutupi kelebihan atau kekurangan beban kerja di tempat-tempat lain perlu dimutasi selain untuk menghindari terjadinya fraud gitu ya. Oke, ada Ada nggak yang bagian yang terkait dengan pengembangan pegawai, ada nggak bagian? Ada Bu, di ini bagian perencanaan, pengembangan, dan pemberhentian pegawai. Nah, itu bagian perencanaan dan pengembangan. Nah, kata kuncinya ada di situ. Perencanaan dan pengembangan. Kalau mutasi dan promosi ke mutasi tadi urusannya lebih ke tadi ya. Kalau dia ingin menutup gap kompetensi atau menutup beban kerja, di sini ternyata sekarang ada yang udah pensiun atau misalkan mohon maaf ada yang sakit sehingga dia cuti cukup panjang atau mohon maaf ada yang meninggal dunia. Seperti itu. Atau ternyata sekarang WP-nya bertambah jadi banyak banget misalkan atau beban kerjanya jadi tambahannya jadi banyak banget. Nah, kita perlu mengalihkan pegawai dari satker satu ke satker yang lainnya, itu mutasi. Atau karena misalkan dia di sini ada jabatan kosong, maka akan dilakukan promosi. Itu. Oke, itu kita baru bicara DJP ya. DJBC. Nah, sekarang buka slide terkait dengan BC. Ya. BC terkait dengan proses bisnis. Ayo. Proses bisnis. Nah, ini urusannya mungkin dia tidak spesifik ya di BC ya. Kalau di BC itu dia ada masalah di sini proses bisnis terkait apa? Di BC di sini terkait dengan proses kepabeanan dan cukai. Di sini terkait dengan penerimaan negara. Penerimaan negaranya di BC itu terkait dengan kepabeanan dan cukai. Jadi penerimaan negara. Ada nggak di situ direktorat yang bicara terkait dengan masalah penerimaan negara? Anda cek di BC. Pasti ada. Anda turunkan. Ya. Siapa yang nyusun masalah rencana strategisnya atau proses bisnisnya, renstranya, dan seterusnya. Ya, pengembangan. Oke, ada nggak di BC? Coba buka DJBC. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Bu. Direktorat, Anissa? Oke. Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Penerimaan, ya, itu DJBC ya? Ya, benar. Coba dilihat di bawahnya, Anissa, Ayu. Ya, subdirnya apa? Yang coba cari subdirektorat yang tugasnya terkait dengan organisasi atau bicara masalah proses bisnis atau bicara masalah manajemen transformasi. Yang subdirektorat perencanaan strategis dan manajemen transformasi. Ya, ada di situ ya, manajemen transformasi. Ya, oke. Terima kasih Anissa Ayu. Itu DJBC. Anda bisa cek lagi di direktorat lainnya ada nggak yang mungkin terlibat. Nah, kalau Anda sudah bisa menyebutkan satu, udah pindah ke tempat yang lainnya. Ya, kalau saya gitu, besok ketika ingin melakukan penilaian, ya DJBC. Kemudian DBC ada nggak yang ngurusin masalah audit? Kalau pajak, tadi yang ngurusin masalah audit adalah pemeriksaan dan penagihan. Di BC ada nggak yang bilang masalah audit? Ya, berarti dia urusannya auditnya. Kalau tadi perpajakan, BC masalah cukai dan bea kepabeanan. Ada nggak? Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai. Oke. Ya, direktorat coba Yulia sama Intan sama Yulia ya. Yulia. Di bawahnya apa tadi? Direktorat apa tadi? Audit kepabeanan dan cukai, di bawahnya adalah di situ ada subdirektorat pelaksanaan audit 1 dan 2, Bu. Iya, hampir semua terlibat pasti. Ada nggak di situ yang menuliskan terkait dengan perencanaan subdirnya? Saya nggak hafal. Ada subdirektorat perencanaan audit. Nah, itu subdirektorat perencanaan audit, terus bacain semua, Yulia. Terus subdirektorat apa lagi? Ada subdirektorat monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas audit.
Nah, berarti hampir semua direktoratnya terlibat. Di bawah direktorat tadi ya, Anda bisa tuliskan, oke, semua subdirnya terlibat. Dah, itu selesai. Semua direktorat di bawah audit kepabeanan dan cukai terlibat. Menurut saya itu sudah menjawab. Anda nggak perlu menuliskan tusinya masing-masing, gitu ya. Oke, terima kasih Julia. Terus urusan masalah spesifik di masalah penerimaan atau joint collection-nya ya, joint collection-nya, pengumpulannya gitu ya, penagihannya. Ada nggak yang menyebutkan penagihan secara spesifik? Kalau di pajak kan ada ya, Year and Connect. Saya lagi nggak. Anda bisa lihat di apa tuh? Coba cek di Direktorat Penerimaan Strategis ya, BC. Ada pokoknya ada salah satu subdirektorat penerimaan di situ. Dia ngurusin masalah mulai dari penagihan, penerimaan sampai ke pengembalian. Ya. Nah, dicari di situ. Terus investigasi BC ada itu. Udah tertulis jelas. Coba cek investigasi. Di situ ada entah namanya dia mungkin namanya investigasi, saya nggak hafal, atau mungkin namanya penyidikan, mungkin namanya bisa penyidikan, bisa penindakan, mungkin namanya bisa itu. Investigasi, penyidikan, penindakan. Anda cek di situ direktoratnya. Ya, direktorat terkait dengan penindakan, seingat saya ada. Direktorat penindakan dan penyidikan, kemudian di bawahnya nanti di breakdown masing-masing. Ada subdir penyidikan, ada khusus untuk penindakan, itu seperti apa. Yaitu untuk diinvestigasi. Terus, nah yang penting di sini adalah, ya Anda boleh menyebutkan dari yang penting dulu. Tadi masalah integrasi sistem. Ya, masalah integrasi sistem. Di BC siapa yang akan menyiapkan? Nah, kalau sistem Anda kata kuncinya adalah informasi, teknologi, komunikasi. Ya, itulah ya kata-kata yang ada unsur itunya, itu terkait dengan sistem. Pasti. Apa di DJBC? Direktorat Informasi Kepabeanan. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, gitu ya. Subdirnya apa? Yusuf, tadi Yusuf yang jawab sama Cindy ya. Mana tadi? Bener nggak sih Yusuf tadi atau siapa ya? Ya. Oke. Direktorat apa? Subdirnya apa? Oke, strategi dan pengembangan sistem informasi. Ya, betul. Subdirnya yang itu ya. Oke, karena di situ bicara masalah pengendalian mutu gitu ya. Ada pengendalian mutu di situ ya. Ada manajemen perubahan. Ya, itu kita baru BC, kita belum ke second man-nya BC. Second man-nya BC, coba dicek ya second man-nya BC, karena BC itu kayaknya administrasi di set DJ-nya juga ya. Berarti jelas nanti Anda cek di set DJ BC yang ngurusin masalah pengembangan kepegawaian atau pengembangan SDM atau administrasi pegawai. Ya, Anda cek di situ. Oke. Sekarang yang DJA. Nah, DJA itu masalah PNBP. Ya, urusannya adalah PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sama urusannya adalah masalah sistem yang ada di sini ya. Dia yang terkait ini PNBP sama sistem aplikasi. Coba yang aplikasi di DJA Anda cari yang urusannya ada bicara masalah sistem aplikasi ataupun teknologi informasi atau yang lainnya yang ada di DJA. Ada direktorat apa? Anda buka DJA. Direktorat Sistem Penganggaran, Bu. Ya, betul, Mita. Direktorat Sistem Penganggaran, di bawahnya ada subdir apa, Mita? Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran. Oke, sip. Dah. Ya, udah ketemu. Terus sekarang yang ngurusin masalah apa tadi tuh? Penerimaan negara bukan pajak ya, PNBP.
Oh, itu udah jelas judulnya di DJA. Saya sambil buka slide juga DJA ya. Jelas tuh, udah ada tuh. Ada direktorat apa di DJA? Direktorat PNBP, Bu. Iya, Direktorat PNBP ya, Arif ya. Iya. Oke. Subdirnya apa, Arif? Subdirnya yang apa? Subdirnya Hampir semuanya ya. iya, Bu. Oke, hampir semuanya ya. Tapi yang paling Iya. mendekati ini adalah Subdir Peraturan dan Duktek. Ada nggak? Coba dilihat di situ. Untuk penerimaan negara bukan pajak yang SDA. Ya. Ya. Terima kasih Arif. Nah, secondment jelas di second ini DJA secondment karena integrated sistemnya tadi dia butuh secondment juga. Jadi pasti ada di Sedijen-nya. Anda cek sendiri Sedijen-nya namanya apa. Sedijen paling nanti yang membedakan antara Sedijen unit eselon 1 DJP, DJP, DJA, BKF, DJPK, DJPB itu namanya, nama bagiannya. Ada yang namanya bagian sumber daya manusia, ada yang bagian administrasi kepegawaian, ada yang bagian bagian yang lain-lainnya. Ya. Saya nggak paham. Oke, nah ini bisa Anda lanjutkan sendiri. Coba sekarang kalau coba perben itu kalau masalah sistem Anda cari. Di sistem di perben itu bagian apa sih yang terlibat dengan sistem, Anda cari yang ada unsur nama, informasi, dan teknologi terkait dengan perbendaharaan negara. Ya, itu DJPB. Kemudian DJPB unsur yang lainnya nggak ikut, dia di sini adalah terkait dengan perbendaharaan negara ya. Joinnya itu terus habis itu secondment ya. Dan secondment DJP pun kalau tidak mengirimkan juga mungkin tidak masalah. DJPK, PK itu urusannya tadi untuk pemerintah pusat ya, pemerintah pusat untuk keuangan daerah ya, untuk terkait dengan transfer ke keuangan daerah, informasi keuangan daerah, maka dibutuhkan sistem. Anda cek DJP, DJPK yang ada masalah sistem itu direktorat apa, sistem informasi atau teknologi mungkin istilahnya kayak gitu ya. Kalau nggak salah ada direktorat evaluasi dan sistem apa informasi di DJPK. Ya, Anda lihat di situ. Kemudian BKF jelas tadi dia memberikan masukan terkait dengan analisis-analisis terkait dengan penerimaan negara. Ya, termasuk penegakan hukum dalam kaitannya dengan penerimaan negara. Dalam kaitannya terkait dengan penerimaan negara, terutama pajak, kemudian cukai, kepabeanan, dan PNBP. Anda lihat pusat-pusat apa yang berkaitan dengan itu. Jelas ada pusat kebijakan pendapatan negara. Kemudian ada pusat terkait dengan ini ya, APBN. Di sini ada APBN, belanja pemerintah pusat. Ada pusat kebijakan terkait dengan APBN. Anda tinggal breakdown ke bawahnya seperti apa. Itu yang dilakukan oleh support yang dilakukan oleh BKF ya. Kemudian terkait dengan secondment-nya ya pasti ada di sekretariat badannya BKF. Terus habis BKF itu udah habis ya, DJA, DJPB, DJPK, BKF. Nah, staf ahli apa saja sih yang terlibat tadi? Terkait dengan perubahan organisasi birokrasi dan teknologi informasi jelas dia terlibat. Kemudian tadi dia bisa memberikan masukan untuk sistem terkait dengan kepatuhan pajak. Ada sahli kepatuhan pajak, ada sahli terkait dengan penerimaan negara. Oke, ada sahli terkait dengan pengawasan dan yang lain-lainnya. Ya, Anda lihat. Terus udah Itjen tadi silakan cek. Itjen yang ngawasi urusan masing-masing, inspektor 1 untuk pajak, inspektor 2 untuk BC, inspektor 3 untuk DJPB dan DJPPR. Jadi diambil inspektor 3-nya ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah DJPB. Berarti inspektorat 3. Kemudian untuk BKF, inspektorat berapa? Inspektorat BKF itu gandengannya sama DJKN. Berarti inspektorat 4. Kemudian inspektorat DJA dan DJPK itu inspektorat 5 ya. Nah, itu ya. Oke, itu baru soal nomor 1.
Soal nomor 2. Soal nomor 2, Anda jadi direktur DJP, terus Anda ingin meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan SKJ. Jadi ini urusannya adalah aparatur pemerintah SKJ, berarti ini bicara masalah orang, SDM, SDA. Anda cari unit yang terkait dengan SDA. Terus pertanyaannya apa sih? Anda di sini diminta untuk menyebutkan mana sih instansi internal Kemenkeu yang bisa diajak kerjasama. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, gitu ya, menyelesaikan sendiri, maka siapa yang bisa diajak untuk kerjasama? Misalkan di sini dia ikut dalam program, membuat sebuah program dalam rangka untuk ini ya, peningkatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur terkait dengan SKJ. Terus dia ingin mendapatkan aparatur tersebut memiliki kemampuan kepemimpinan. Anda lihat di sini. Kalau urusannya masalah orang, itu kalau nggak ke Setdijen, ya ke BPPK. Anda cek, di Setdijen ada nggak? Ya, Setdijen itu masalah kebijakannya pasti. Ya, terus berarti pasti ini masalah di BPPK. Anda cek BPPK siapa sih yang ngurusin masalah kepemimpinan atau sumber daya kepemimpinan ya. BPPK kepemimpinan, di BPPK dia punya UPT-nya yaitu Badan Diklat Kepemimpinan. Nah, berarti jelas di BPPK-nya ada di Pusdiklat Pengembangan SDM di BDPIM misalkan, atau mungkin di PSDM Pusdiklat Pengembangan SDM sendiri, terus ditambah dengan dibantu oleh Badan Diklat Kepemimpinan. Ya, itu. Terus yang kedua, DJP ingin program diklat, jelas di sini BPPK. Untuk meningkatkan kinerja terkait dengan apa nih? Pengelolaan kinerja. Ya, pengelolaan kinerja. Terus terkait dengan pengelolaan kinerja. Apa tuh? Unit apa tuh? BPPK. Ayo lihat Pusdiklat apa? Kalau Pusdiklat Pajak, khusus pajak. Kalau Pusdiklat Pengembangan SDM terkait dengan pengembangan SDM, sumber daya manusia itu kepemimpinan, soft skill lah ya. Kalau Pusdiklat Pengembangan SDM ada kepemimpinan, kemudian misalkan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, untuk meningkatkan bagaimana memotivasi bawahan. Pokoknya yang soft skill itu yang masuk di kamus kompetensi itu ada di Pusdiklat Pengembangan SDM, termasuk kepemimpinan. Terus Pusdiklat Kekayaan Negara, berarti urusan yang berkaitan dengan kekayaan negara, ya. Kemudian terkait dengan kekayaan KNPK sama perimbangan keuangan, terkait dengan dana desa, terkait dengan itu ya kekayaan negara itu berarti pencatatannya, penilaian. Kalau di 3 penilai misalkan sertifikasinya kemana ya ke KNPK, ya Pusdiklat KNPK. Terus anggaran AP, anggaran dan itu ya, anggaran AP, Pusdiklat AP perbendaharaan ya, itu berarti di Pusdiklat AP. Pusdiklat BC jelas khusus untuk BC. Nah, berarti pengelolaan kinerja itu siapa yang butuh pengelolaan kinerja? Yang butuh pengelolaan kinerja itu adalah seluruh unit eselon 1 yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi pengelolaan kinerja ini termasuk pengetahuan yang kategori umum. Kalau pengetahuan yang kategori umum berarti di sini adalah Pusdiklat KU. Ya, Anda tinggal turunkan ke bawah. Siapa yang akan merencanakan di situ? Berarti bagian perencanaan dan pengembangannya. Seperti itu. Terus apa lagi nih? Saya aja yang bahas ya, waktunya udah pendek. Terus C di bidang penegakan hukum, pemeriksaan dan penyidikan. Oke, DJP. Ini pelatihan juga. Ya, oke. Kalau nggak pelatihan,
berarti tadi bisa nanya ke direktorat apa tadi ya, BPPK pun pasti nanti akan kerjasama, begitu dia nyusun masalah ini ya, terkait dengan bukti permulaan ini, dia akan bekerja sama dengan direktorat yang berkaitan dengan pemeriksaan. Ya, butuh apa sih kamu? Oh, tentang ini, baru nanti BPPK baru akan menyusun programnya. Nah, ini kalau di luar DJP-nya, semuanya ABC ini BPPK ya. Untuk DJP-nya sendiri, pihak yang terkait internalnya adalah yang ngurusin masalah administrasi kepegawaian. Anda cek, bisa Kitsda, bisa Setdijen-nya. Ya, bisa Kitsda, bisa Setdijen-nya. Oke, terus studi kasus 3. Nah, ini studi kasus 3 ini termasuk yang cukup panjang ya urusannya. Nah, Anda diminta untuk apa nih? Tentukan unit organisasi bisa lebih dari 1, maksimal 3 per item. Dan Anda diminta untuk membuat seperti ini. Alasannya apa? Organisasinya maksimal 3 dan itemnya apa? Kita lihat satu-satu. Staf khusus Menteri Keuangan bidang bidang ada surat dari ke situ. Kemudian rekomendasi terkait bantuan kepada masyarakat untuk masyarakat terutama rumah tangga melalui skema pinjaman tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga berarti yang ditugaskan adalah surat ini karena surat dari staf khusus berarti staf khusus itu yang mengadministrasikan siapa? Setdijen. Ya, kita lihat secara umum nih. Oke, dia kalau ada surat ya staf khusus berarti yang mengadministrasikan adalah Setdijen. Setdijen berarti ngurusin di sini ya, mengordinasikan itu. Kemudian terkait dengan penyusunan rencana anggarannya ya, pinjaman tanpa bunga dan seterusnya, itu di situ pasti bisa BKF, coba cek gitu ya. Coba cek nanti evaluasi dari BKF-nya itu seperti apa ya, terkait dengan rumusan rekomendasinya itu akan bagaimana, karena di sini membahas skema. Skema itu berarti usulan kebijakan. Usulan kebijakan itu berarti ada hasil kajian, ada pengamatan di lapangan, kemudian ada di direktorat teknis terkait, kemudian ada mungkin aturan-aturan yang berkaitan dengan banyak ini yang terlibat ya. Mulai dari bisa dari minta bantuan dari staf ahli bidang pengeluaran negara ya, bisa seperti itu. Kemudian staf ahli yang terkait dengan perumusan kebijakan fiskal, kemudian ada yang usulan dari BKF ya terkait dengan aturan bisa lewat pusaka, harmonisasi kebijakan dan peraturannya seperti apa sih? Karena ini aturannya melibatkan banyak pihak. Itu satu. Yang kedua adalah bla 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 bla, pemulihan ekonomi terkait dengan apa tuh, BLT. Ya, hampir mirip lah dengan yang atas tadi ya. Ketua pelaksana komite, karena dia dari luar. Ini kan ketua pelaksana komite penanganan COVID-19 dan PEN. Nah, komitenya ini pasti tim khusus ya, yang dibentuk dadakan. Tim komite khusus yang dibentuk dadakan, entah bisa dari luar Kemenkeu atau dari dalam Kemenkeu. Internal Kemenkeu ada. Ya, berarti nanti suratnya akan kemana yang mengadministrasikan? Setjen. Seluruh surat itu akan masuk ke Setjen. Ya, akan masuk ke Setjen, baru nanti akan didisposisikan ke bidang atau unit-unit kerja terkait. Bisa kepala BKF, ayo evaluasi kajianmu apa. Menteri itu selalu minta kajian dari BKF ya untuk seluruh kegiatan. Kemudian harmonisasi aturannya seperti apa? Berarti ada pusaka. Kemudian staf ahli. Karena ini adalah masalah usulan terkait dengan kebijakan atau pembahasan. Ya, pembahasan dibahas oleh staf ahli. Ya, staf ahli kemudian yang membuat usulan kajian kebijakannya. Nah, seperti itu. Oke. Terus ini banyak banget ya. Masukan pemerintah untuk resesi akibat pandemi. Ya, nanti resesi akibat pandemi, kebijakan utang luar negeri ya. Utang luar negeri nanti ada ini bisa DJ Perben, kondisi keuangan negara seperti apa, terus perencanaan penganggarannya itu nanti
akan seperti apa, alokasi anggaran, ya, memberikan insentif, ya, harus dilihat juga alokasi anggaran DJA, terus DJA Perben, bagaimana kondisi kas negaranya. Terus jelas BKF lagi itu suruh melakukan evaluasi. Hasil kajiannya BKF suruh dikaji staf ahli, kaji terkait dengan pengeluaran negara. Terus terkait dengan kebijakan fiskal, kaji lagi. Ya. Bank Indonesia terkait dengan kebijakan utang luar negeri, utang urusannya masalah utang DJPPR. Ini ya Sun DJPPR. Ya, kemudian dia juga bisa minta kita utang berarti urusannya dengan penerimaan negara. Ya, itu nanti kajiannya seperti apa, aturannya bagaimana pusaka. Terus OECD terkait dengan bantuan sosial dan penerimaan PPN. Nah, OECD penerimaan PPN, udah ada PPN, pajak pasti terlibat di situ. Kemudian kajian, ada OECD, negara-negara, kelompok negara-negara, BKF pasti ada di situ kajiannya OECD. Terus staf ahli, ya, karena di sini bicara masalah kajian, jadi staf ahli juga terlibat. Tinggal nanti staf ahli apa, ya, karena misalkan ini masalah keuangan internasional, misalkan ya, OECD, lembaga internasional. Terus 6, Anggita Maharani, staf keuangan PT dari luar, berarti suratnya masuk ke, bisa masuk ke Setjen, suratnya masuk ke Setjen karena urusan masalah pajak, ya udah, berarti yang akan menyelesaikan adalah DJP. Terus dia punya konsultan pajak, konsultan pajaknya bisa dilihat status konsultan pajaknya itu di PPPK, profesi keuangan itu ya, di PPPK. Di PPPK nanti akan dilihat nanti pemantauannya, pengawasannya, kemudian kalau misalkan mungkin konsultannya yang kurang tepat atau bagaimana gitu ya. Nah, itu konsultannya juga akan dibina oleh si PPPK. Jadi DJP suratnya masuk ke Setjen, didispokan ke DJP, terus ke PPPK. Kedutaan Besar Australia hibah. Urusan masalah hibah di sini terkait dengan nah, ini banyak nih yang terlibat nih ya. BC iya karena barang masuk dari luar ke Indonesia, itu BC gitu ya, terkait dengan kepabeanan dan cukai. Terus kemudian PPR yang mengurusi masalah pengelolaan hibah, terus BKF bagaimana nanti evaluasi dari BKF terkait dengan kerjasama ekonomi. Di sini kerjasama ekonomi ya dengan Australianya nanti akan menjadi seperti apa, dan staf ahli pasti terlibat di sini. Terus itu nambah karena diberi hibah, kita nambah, berarti nanti juga ada DJKN. Ya, nanti dicek sendiri. Terus yang terakhir Ayu Kumalasari KPKNL itu berarti DJKN. Suratnya mengadukan diri simpanan, dirinya merupakan istri simpanan seorang dengan lampiran foto. Oke. Mungkin ini suratnya bisa dimasukkan ke Setdijen ya, atau bisa juga karena dia nggak ngerti, itu disponya akan masuk kalau ke disponya masuk ke Setdijen pelanggaran disiplin ya. Pelanggaran disiplin urusannya ini berarti pelaporannya ini nanti akan masuk juga ke Ijen ya, dipanjangnya ini laporannya ya. Nah, oke, itu akan masuk ke Ijen. Udah, itu selesai. Nanti begitu ya. Oke, itu nggak nyampein alasannya ya. Tadi saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan waktu 100. Ini cuma 90 menit bahkan. Nah, silakan
tulis sebanyak mungkin, ya, tuliskan sebanyak mungkin informasi yang bisa diberikan. Duh, udah jam segini, ada belum kuis lagi. Sebanyak ini, ya, informasi yang diberikan, terus, sedetail mungkin, baru Anda alasannya singkat-singkat. Ya, sebanyak mungkin informasi dari sebuah kasus, semakin banyak Anda pihak-pihak yang terlibat dan tepat, ya, banyak dan tepat, maka nilainya akan semakin baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan UAS. Kemudian sebelum saya tutup kegiatan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mohon maaf jika selama mengajar, saya karena OTK ini aturannya sangat luas, bahkan sampai ke Pemda, jujur saya masih belum menguasai ya yang aturan Pemda. Yang saya kuasai adalah aturan yang bersifat umum, seperti itu. Kemudian saya juga tidak hafal 100% seluruh proses bisnis ya. Yang familiar adalah BC, DJP, BPPK, DJPB, DJKN, karena saya dulu pernah terlibat bekerja sama dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi sama DJPPR. Nah, yang lainnya saya tahu karena membaca dari current isu, ya, membaca dari current untuk membaca aturan. Itu yang pertama, saya mohon maaf. Kemudian yang kedua, sudah mau UAS, silahkan jaga kesehatan, sebaiknya jaga diri sebaik-baiknya. Ini adalah step terakhir Anda berada di lingkungan PKN STAN. Setelah itu Anda akan ditempatkan sesuai dengan penempatan definitif masing-masing. Berdoalah sebanyak mungkin supaya Anda ditempatkan sesuai dengan harapan Anda. Kalaupun misalkan itu meleset dari harapan Anda, ya, kalau meleset dari harapan Anda, yakinlah Tuhan atau Allah tidak akan memberikan, Allah sudah mengatur rezeki untuk kita. Jadi rezeki itu tidak akan tertukar selama kita mengusahakan dengan baik, bekerja secara optimal, memberikan yang terbaik untuk institusi dimanapun Anda berada. Kemudian jika Anda sudah keluar dari lingkungan PKN STAN, ingat perilaku Anda, sikap laku Anda akan selalu nempel dengan label Anda adalah mahasiswa PKN STAN. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda akan selalu nempel label mahasiswa PKN STAN. Jauhkan diri, karena Anda pasti nanti akan menjadi pengelola keuangan negara dimanapun ditempatkan. Anda pasti urusannya memiliki resiko fraud yang sangat-sangat tinggi, mungkin akan diiming-imingi oleh baik itu pihak internal ataupun di luar sana. Jadi tetap dijaga self-control dirinya, self-regulation dirinya, dijaga dengan baik. Kalau misalkan Anda merasa sistemnya kurang baik, jangan ikut-ikutan menjadi tidak baik, ya, tetapi justru Anda yang harus memperbaiki. Itulah mengapa banyak sekali satker di luar Kementerian Keuangan yang meminta SDM meminta SDM bantuan SDM, baik itu yang diperbantu atau dipekerjakan atau ditempatkan secara definitif, meminta kepada Kementerian Keuangan untuk mengisi formasi pengelola keuangan negara di satker mereka. Ada yang dari KL, ada yang dari Pemda. Ya, yang pertama adalah karena kemampuan teknisnya dinilai mumpuni, yang kedua adalah integritasnya dinilai cukup tinggi. Ya, untuk pegawai Kemenkeu dan alumni hasil didikannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kemudian terima kasih untuk siapa tadi, Yusuf ya, yang sudah mengordinasikan kegiatan perkuliahan dengan dengan segala susah payahnya yang dilakukan oleh Yusuf. Saya tidak bisa membalas apa-apa, yang akan membalasnya adalah Allah SWT. Saya mahasiswa di kelas ini nanti akan mendapatkan penempatan yang terbaik, kemudian berkahan dalam hidup, dan diberikan yang paling penting adalah kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Bahagia, ya, yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Jadi dengan cara adalah bersyukur sekecil apapun rezeki yang kita miliki, karena belum tentu orang lain itu mendapatkan hal tersebut.
Itu sekian dari saya. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dinyatakan sebelum ada ke kuis nanti? Habisnya ada kuliah nggak? Nggak ada, nanti coba saya tambah waktunya 1 jam ya setelah ini. Oke, ada? Nggak ada pertanyaan yang lainnya? Kalau nggak ada, boleh saya tutup? Mohon izin Bu, Ya, Bibi? sebelumnya saya mewakili teman-teman, makasih Iya, banyak silakan. atas ilmunya dan kami mohon maaf Bu atas segala kesalahan selama ini. Oke. Nah, sebelum diakhiri kami mohon buat foto bersama dulu Bu via virtual. Oke. Ya, oke.